Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa sudah puasa kita sudah memasuki babak semifinal. Semalam penyisian, hampir di seluruh masjid saya tengok banyak kemajuan. Udah dijawab Ibu tuh. Sabnya yang maju Pak Ustaz. Beruntunglah kita orang-orang yang sampai di bulan Ramadan ini. Jangan sampai doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira malaikat Jibril berdoa, Nabi yang mengaminkan makbul atau tidak? Kalau doa ketua BKN makbul atau tidak? Jangan kena takut pula itu bilang makbul. Belum tentu guys. Saya ini belum tentu doa saya makbul. Tapi hari ini yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah Habibullah. Pastilah doa ini dikabulkan oleh Allah. Apa doa malaikat Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang-orang yang masuk bulan Ramadan tapi tak dapat ampunan dari Allah. Coba cek 20 hari sudah kita Ramadan, udah berapa juz Al-Quran yang kita baca? Udah berapa banyak duit kita yang habis untuk kita bersedekah di bulan Ramadan? Udah berapa banyak kita dirikan qiyamul lail, sholat tahajud dan lain sebagainya? Sehat fisik kita, tapi tak dapat kita menikmati Ramadan karena sibuk kita dengan dunia kita. Kita tak tahu Ramadan akan datang apakah sampai lagi atau tidak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu berita yang sudah tersebar di masyarakat cukup populer. Mereka mengatakan ini hadis, padahal tidak. Apa bentuk hadis yang sudah tersebar itu? Sumu tasihu, berpuasalah engkau akan sehat. Itu bukan hadis. Itu namanya at-tibba. At-tibba itu siapa? Menurut ahli kesehatan. Bukan hadis, bukan. Itu menurut ahli kesehatan. Saya baca dalam buku yang ditulis oleh Dr. Raihan Bahrain dengan bukunya yang berjudul Fikih Kesehatan Kontemporer Antara Puasa dan Ramadan. Dalam buku tersebut ada salah satu dokter Indonesia yang cukup keilmuannya luar biasa, namanya Dr. Rahman Ardan. Kata beliau, ada 3 manfaat orang-orang yang berpuasa. Yang pertama apa Pak Ustaz? Yang pertama, orang yang berpuasa tidak akan terkena penyakit asam lambung, asam kandis, asam fulgur, semua asam sedia. Benarkah itu Pak Ustaz? Benar. Itu sudah diteliti oleh para dokter. Bukan hanya dokter di Indonesia saja, tapi dokter-dokter di barat pun begitu. Lalu ada ungkapan dokter yang lain, namanya Profesor Dr. Jamal El-Zakki. Kata beliau, orang yang berpuasa manfaatnya adalah pankreasnya normal, stabil. Kenapa Pak Ustaz? Karena pankreasnya itu istirahat. Tahulah kita hari ini Bapak Ibu makan aja 1 meter sekali ayam penyet, naik atas sedikit ayam jingkrak, naik lagi ke atas ayam lepas, naik lagi ke atas ayam lele. Apa lagi Bu? Semua ayam yang kita makan jadi penyakit. Bahkan mohon maaf, beras yang kita makan pun tak sehat. Disiram pakai pestisida, mengalir dalam darah, tumpah darah. Makanya banyak orang yang kena stroke, banyak orang yang kena diabetes. Kalau kita tengok penelitian di luar, bahwa orang yang paling banyak kena diabetes itu negara mana? Yang pertama Malaysia. Yang kedua siapa? Indonesia. Di Medan di Papua rumah makannya semua mie Aceh lah, nongkrong anak-anak, subhanallah makan. Maka solusinya apa Pak Ustaz?
Waktu saya ceramah di Kendari, ada ibu-ibu bawa brosur, Pak Ustadz, ya, ini ada cara pengobatan CACA and CECR. Yakin apa tuh Pak? Hah? Cancer. La ilaha illallah. Macam mana teka kalau Pak Ustadz ceramah ini? CACA and CECR, cancer, bahasa Indonesianya kanker. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cara mengobati kanker ini bukan dengan kemoterapi, tidak. Tapi dokter barat itu menyarankan terapinya gimana Pak Ustaz? Terapinya adalah dengan cara berpuasa 8 kali dalam sebulan. Merinding saya. Itulah puasa Isnin Kamis. Lalu apa kata Profesor Dr. Jamal Ghazali lagi? Orang yang puasa Isnin Kamis tidak akan terkena penyakit gula. Buat puasa ini Pak. Saya ini sering juga puasa Isnin Kamis. Enggak, saya bilang sering. Nanti Bu bilang pula saya pamer. Sesekali berangkat saya waktu itu mau ke Balikpapan. Pagi hari Senin, tak sarapan, tak puasa. Istri tak masak pula. Berangkatlah ke Kuala Namu. Waktu itu naik pesawat Batik Air. Batik Air nih Pak, kadang-kadang tak jelas juga. Udah bayarnya mahal, kadang-kadang dikasih nasi, kadang-kadang roti. Sepanjang saya duduk di pesawat itu berdoa, ya Allah nasi, ya Allah nasi. Awak orang kampung Pak, tak bisa tak makan nasi pagi. Padahal makan nasi pagi itu bahaya. Makanlah makan yang ringan. Cina itu makannya tak nasi pagi. Kok tahu Pak Ustaz? Lama saya tinggal di komplek Cina. Makan mereka buah, sayur-sayuran. Itu makan mereka. Saya bawa Syekh Palestina. Saya tawari makan pagi. Lah, saya tak makan pagi. Saya makan siang aja. Makan nasi. Awak udah ku coba semalam Bu, seminggu tak makan nasi. Alhamdulillah, gelap pemandangan. Oh iya Pak. Ini berapa rakaat tarawih kita ini? Oh, singkatnya ceramahnya lama aja lagi. Singkat aja Pak. Ya, sampai mana tadi? Lapar saya luar biasa. Naik di pesawat. Ya Allah, nasi lah ya Allah. Tiba-tiba datanglah pramugari. Barulah saya semangat. Bukan memang pramugarinya Pak. Ibu-ibunya negatif aja. Yang saya semangat itu apa? Dia datang pramugari bawa nasi. Itu membuat saya semangat. Dikasih. Silakan makan Pak. Saya ambil nasi itu Bu. Begitu saya mau makan, saya tawari sama bapak-bapak di sebelah. Pak, makan Pak. Apa kata bapak tuh? Mohon maaf, saya sedang puasa. Malu betul. Saya selalu ngajak orang puasa Isnin Kamis, saya tak puasa waktu itu. Musafir wajar. Lalu kemudian gimana caranya bapak ini bisa tidur ya? Saya tengok matanya segar aja. Saya hidupkan nasi di atas tumpah kencang, pas di muka dia. Lama-lama oyong lagi. Tidurlah dia, barulah saya makan. Makan. Begitu saya makan bangkit ya. Malu Pak kita makan di hadapan orang puasa. Tapi di Indonesia ini terbalik. Orang puasa harus menghormati orang yang tak puasa. Betul nggak Pak? Bukan sini, sana itu. Aneh saya tengok dunia ini sekarang. Lalu kemudian rupanya bapak ini mau ke Balikpapan juga. Transitlah di Jakarta. Saya tanya sama bapak tuh, Pak mau kemana? Mau ke Balikpapan juga. Udah berapa lama bapak berpuasa? Saya berpuasa udah 2 tahun. Lama. Puasa apa bapak 2 tahun? Saya ini ada penyakit saya lambung, ginjal, jantung. Banyak penyakit bapak ini. Tapi masih hidup juga dia. Dalam hati Pak, dalam hati. Enggak aku bilang langsung. Jadi saya berobat ke Eropa. Lalu kemudian saya disuruh oleh dokter itu terapinya dengan berpuasa 1 bulan sebanyak 8 kali. Subhan. Itulah puasa Isnin Kamis. Ibu kalau mau langsing jangan minum WRP.
Tapi apa Pak Ustaz? Puasalah Isnin Kamis. Ada ibu-ibu yang bilang, Pak Ustaz, aku tak biasa puasa Isnin Kamis, jadi puasa apa? Nabi Daud Pak Ustaz. Makin tinggi lah maksud ibu nih. Ada-ada aja ibu nih. Bagus Bu, saya bilang. Puasa Nabi Daud tuh Bu, kelang-kelang sehari. Satu hari puasa, satu hari tidak. Yang saya takjub luar biasa Pak, ini orang matanya sipit. Tahu ibu sipit? Cina Pak, tak Islam. Luar biasa. Maka betul apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdullah tinggal di Eropa. Apa kata dia? Banyak saya jumpai orang-orang barat yang tidak Islam, tapi banyak mereka yang mengamalkan sunnah-sunnah. Awak di sini Islam, tapi banyak kita yang tak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi itu Pak? Contohnya yang kecil aja. Ibu kalau mau makan nasi, makan buah dulu atau makan nasi? Jawab jujur Pak. Makan buah dulu atau makan nasi? Ini baru jujur, saya suka ini. Jemaah saya agak lain. Makan buah Pak Ustaz. Kalau tinggal di Tembung Bu, makan buah dulu. La ilaha illallah. Ibu jangan bohong. Iya Pak Ustaz, makan nasi dulu. Kita tuh Pak dianjurkan makan buah dulu baru makan nasi. Orang sekarang terbalik, habis makan nasi baru nanya, Pak Ustaz mana cuci mulut? Ya gila kamar mandi. Jangankan cuci mulut, mandi pun bisa sih. Aneh-aneh kan. Apa buah yang dianjurkan oleh Nabi itu? Buah yang dianjurkan Nabi itu yang nomor pertama adalah buah delima. Buah delima. Carilah buah delima yang besar tuh Pak, jumbo. Pergilah saya ke Maju Bersama, saya bawa istri. Ambil buah delima 6 yang besar-besar. Begitu bayar di kasir, mahal lah. Udahlah minggu depan kita beli pepaya aja lah. Mahal rupanya Pak. Yang penting dapat sunnahnya dulu, makan buah dulu baru makan nasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan berharap ada puasa-puasa yang lain setelah Ramadan, puasa Isnin Kamis, Ayyamul Bid, dan banyak puasa-puasa sunnah yang lain. Itulah yang membuat kata Profesor Dr. Arman Ardan, yang kedua manfaat puasa adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua. Yang ketiga apa Pak Ustaz? Manfaat puasa itu menstabilkan urin dalam ginjal. Dahsyat orang yang berpuasa ini. Jadi kalau kita mau sehat, rajin-rajinlah puasa. Paling tidak setelah Ramadan nanti ada puasa 6 dan kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah memang datang dari diri sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.